Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang teori von Thunen, kita akan lanjutkan dengan teori Weber dan teori Loss. Teori ini lebih berkembang dibandingkan teori von Thunen, karena jika teori von Thunen itu hanya mempertimbangkan biaya transportasi untuk mendapatkan sewa lahan yang lebih murah, tapi kalau di teori ini ada penambahan komponen-komponen lainnya yang mempengaruhi dari nilai lahan tersebut. Kita lanjutkan. Jadi pertimbangan teori Weber ini karena ada wilayah yang terisolasi, kemudian sifat yang lebih homogen, konsumen yang terpusat hanya di beberapa titik saja, dan adanya persaingan sempurna pada kondisi pasar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi industri sendiri menurut Weber itu adalah: pertama, memang biaya transportasi, yang kedua upah tenaga kerja, yang ketiga adalah dampak aglomerasi dan deaglomerasi. Biaya transportasi dan biaya upah tenaga kerja merupakan faktor umum yang secara fundamental menentukan faktor lokasi dan kerangka geografis suatu wilayah. Biaya transportasi sebagai faktor utama dalam pemilihan lokasi industri. Nah, ini sama seperti von Thunen dalam pemilihan lokasi pertanian. Weber juga menyatakan bahwa biaya transportasi ini sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi industri. Biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak. Jadi titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi itu juga dipengaruhi oleh biaya berat lokasional. Berat lokasional adalah berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi atau menghasilkan satu satuan output ditambah berat output yang akan dibawa ke pasar. Nah, ada teori Weber yang terkenal dengan locational triangle, yaitu di mana tempat lokasi minimum sebagai pertemuan antara sumber bahan baku dan juga pasar. Apabila terdapat dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda dan pasar yang berada di arah lain, dengan demikian terdapat 3 lokasi sehingga ongkos angkut dapat lebih murah. Untuk mewujudkan lokasi optimum itu, maka ada indeks material. Indeks material itu dilihat dari bobot bahan baku lokal dibagi dengan bobot produk akhir. Apabila IM itu lebih dari 1, maka perusahaan akan berlokasi di tempat bahan baku. Sedangkan apabila IM kurang dari 1, maka perusahaan akan berlokasi dekat dengan pasar. Nah, biaya tenaga kerja sebagai faktor kedua dalam pemilihan lokasi industri. Hal ini terjadi apabila penghematan biaya tenaga kerja per unit produksi lebih besar daripada tambahan biaya transportasi per unit produksi. Kemudian dikenal istilah isodapan. Isodapan itu yaitu lokasi-lokasi di mana lokasi-lokasi industri yang dimana untuk dipilih paling terdekat dengan lokasi yang memiliki biaya transportasi terendah. Jadi apabila ada suatu titik T itu misalkan di titik pusat sebagai tempat dengan biaya transportasi minimum.
dan di luar T itu dibuat titik-titik dengan biaya transportasi yang penyimpangannya dari T. Nah, di luar titik-titik itulah yang disebut dengan isodapan. Isodapan itu adalah kurva yang menggambarkan berbagai lokasi industri yang memberikan tingkat biaya transportasi yang sama. Perbedaan isodapan yang satu dengan lainnya menunjukkan pertambahan biaya akibat pertambahan jarak. Jadi biaya transportasinya akan bertambah karena isodapan itu akan semakin titiknya semakin keluar menjauhi dari titik T. Jadi apabila perbedaan isodapan satu dengan isodapan lainnya menunjukkan pertambahan biaya akibat pertambahan jarak, karena ada biaya transportasi yang bertambah dari titik T dengan tingkat pertambahan yang sama dari masing-masing isodapan. Nah, teori Weber itu juga digunakan selain untuk menentukan lokasi industri, juga digunakan oleh perusahaan, yaitu untuk meningkatkan keuntungan dengan melihat titik ruang mana yang memiliki nilai-nilai strategis yang sehingga bisa meminimalisir dari biaya transportasi, biaya tenaga kerja, sehingga perusahaan mendapat untung yang lebih besar. Nah, apa keterkaitan Weber dengan aglomerasi? Aglomerasi memberikan keuntungan antara lain berupa saling membutuhkan produk di antara berbagai industri. Mungkin juga tersedia fasilitas-fasilitas yang ada dari pengaruh atau dampak lain dari timbulnya kegiatan industri. Menurut Weber akan terjadi aglomerasi jika suatu lokasi industri tersebut memiliki biaya transportasi yang minimum, maka di luar T yang isodapan tersebut menggambarkan deviasi biaya transportasi yang sama besarnya dengan titik T. Jadi selisih biaya dari salah satu kurva tersebut dari titik T sama dengan keuntungan non transportasi. Keuntungan dari tidak adanya biaya transportasi adalah upah buruh menjadi semakin lebih rendah. Pendanaan yang dialokasikan bisa digunakan untuk penyediaan infrastruktur. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.